Mbak Lili ini dia merupakan lulusan dari Iceland. Jarang-jarang nih teman-teman yang lulusan dari Iceland. Beliau waktu S1-nya adalah lulusan dari Universitas Sriwijaya, yaitu jurusan fisika ya Mbak. Kemudian di S2-nya dia mengambil di jurusan Master Science in Sustainable Energy Science, yang mana di University of Reykjavik, Faculty of Science and Engineering, yaitu agak susah ya ngomongnya, malu nih, Wong Deso ini ya. Oke, banyak publikasi ya yang telah diberikan oleh dari Mbak Lili ini, dan juga beliau juga pernah mendapatkan penghargaan. Yang salah satu yang menarik ini adalah penghargaan terkait Inspiring Woman Figure Share by Wing, yaitu Woman in Geothermal. Baik, teman-teman, untuk sesi pertama ini silakan tepuk tangan yang meriah kepada Mbak Lili. Pada Mbak Lili kami persilakan. Oke, thank you Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Suaraku clear nggak? Kalau boleh tahu. Clear ya? Clear. Thank you. Kalau nggak clear, tolong kasih tahu ya teman-teman ya. Oke. Ya kakak. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih buat Desa Main yang udah kerja keras buat memproduce Inspiring webinar ini untuk mengedukasi teman dari desa, dan juga terima kasih buat moderator dan MC yang udah kasih warm welcome untuk saya hari ini untuk memberikan inspiring webinar buat teman-teman semua. Semoga hari ini bisa bermanfaat ya. Jadi Oke, hari ini yang akan saya bicarain yaitu tentang bagaimana sih caranya menaklukkan beasiswa ke luar negeri, dan akan lebih ditekankan untuk misalnya bagaimana cara kalau misalnya kita mau mendapat rekomendasi letter, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang akan harus kita siapkan in case kalau misalnya teman-teman mau apply untuk beasiswa. Oke, ini profile saya jelasin sama Mas Rudi. Oke, outline-nya kurang lebih ini teman-teman. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang kira-kira tipe beasiswa itu apa aja secara details. Kemudian kurang lebih ada 3 basic step yang harus kita lakukan in case we want to get a scholarship. Dimulai dari scholarship profiling itu sendiri, kemudian document selection, kemudian yang terakhir itu adalah selection preparation, dan yang terakhir itu bagaimana caranya mendapatkan bagaimana kita cara untuk mendapatkan mendaftar beasiswa itu sendiri ya. Oke. Kita mulai aja dari sini. Beasiswa itu apa sih? Beasiswa itu ya grant, dana yang diberikan oleh kita untuk kita sendiri yang mau belajar atau melanjutkan kuliah atau pendidikan di luar negeri dan sebagainya. Enggak mesti di luar negeri, tapi juga di dalam negeri. Oke, sekarang kita jelasin dulu kira-kira dari sumber daripada beasiswa itu sendiri gimana sih, apa aja. Karena kita sebelum mau mendapatkan beasiswa, kita harus tahu dulu dong beasiswa apa yang mau kita cari, dan kemudian apa aja dasar-dasar atau pemberkasan dasar yang dibutuhkan kalau misalnya kita mau mendapatkan beasiswa itu. So basically beasiswa itu ada 2 teman-teman. Pertama, kalau misalnya kita yang tinggal di Indonesia, kita bisa mendapatkan yang namanya beasiswa dari pemerintah kita sendiri ya, yang generous, yang mau memberikan dananya untuk kita sendiri. Dan ada satu lagi yang namanya beasiswa dari luar negeri. Perbedaannya apa? Kalau untuk beasiswa dari pemerintah kita, yaitu dari pemerintah Indonesia, artinya dana tersebut memang dialokasikan, memang disumberkan dari pemerintah kita sendiri, dan itu memang untuk kita sendiri gitu loh. Jadi
basically itu dikelola oleh Indonesia dan juga untuk Indonesia gitu ya. Nah, yang banyak sekali tipe-tipe beasiswa untuk pemerintah Indonesia. Bisa teman-teman kalau yang paling prestigious saat ini dari Kementerian Keuangan, Budi dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang in case kalau misalnya teman-teman mau mencari option lain untuk mendapatkan beasiswa yang memang itu digrantkan dari pemerintah luar negeri, misalnya dari Jepang, atau misalnya dari Belanda, atau misalnya dari Australia, atau dari Inggris, itu banyak juga. Paling generous itu dari Jerman, di nama programnya DAAD. Nah, ini beasiswa ini per tahunnya ada terus teman-teman. Jadi, beasiswa ini memang dispesialkan untuk dari yang orang pemerintah luar negeri ini memang digrantkan untuk kita yang dari international applicants, jadi dari teman-teman yang memang bukan berasal dari negara domestik gitu loh. Nah, kalau misalnya ini dari segi tipe si provider beasiswanya ya. Nah, kalau misalnya yang paling penting itu ada 3 step ini teman-teman yang akan jadi basic kita kalau misalnya in case targetnya mau mencari beasiswa luar atau mau mencari beasiswa dalam. Dan kemudian yang kedua, ketika teman-teman memang wishing misalnya in case mau mencari beasiswa yang dari pemerintah luar, berarti akan memiliki perbedaan dengan beasiswa yang dari dalam basically. Nah, itu relate-nya, itu nanti akan relate ke document selections, yaitu pengumpulan berkas. Setiap beasiswa itu dia membutuhkan dokumen yang berbeda-beda. Beasiswa A dokumennya yang begini, beasiswa B dokumennya yang begini, beasiswa C begini. Jadi teman-teman harus tahu dulu target yang mau teman-teman cari itu apa. Nah, lalu melengkapi pemberkasannya, lalu menyiapkan untuk persiapan selection. Itu aja yang paling penting. Jadi jangan terlalu jangan terlalu pusing kira-kira beasiswa yang cocok dengan aku apa ya, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman harus tahu kira-kira yang paling suitable buat teman-teman sendiri, apakah dari segi background dan lain sebagainya, itu kan nanti bisa di-match dengan beasiswa itu sendiri. Nah, oke. Ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya tentang scholarship profiling. Nah, di scholarship profiling itu ada beberapa poin lagi nih, teman-teman, yang harus teman-teman keep in mind, yang harus teman-teman prepare dari sekarang. Pertama, kita harus tahu deadline dari beasiswa yang kita tuju. Kapan deadline-nya? Jangan sampai misalnya teman-teman mau apply beasiswa, ternyata deadline-nya minggu depan, atau misalnya deadline-nya besok, wah bahaya itu. Jadi teman-teman harus prepare dari segini, dari sejak ini harus tahu dulu kira-kira targetnya kapan. Karena untuk dokumen preparation-nya itu sendiri untuk mendapatkan beasiswa juga lumayan lama untuk persiapannya, nggak singkat. In case kalau misalnya teman-teman memang sudah ada existing documents-nya, it would be good. Tapi kalau misalnya memang startnya from zero, maka harus memberikan banyak space dulu kepada untuk waktu teman-teman untuk mempersiapkannya. Kemudian yang kedua, punya deadline. Teman-teman harus tahu dulu komponen pembiayanya, aku pengen beasiswa A aja deh. Tahu-taunya ternyata teman-teman baru beasiswa ini dia ternyata parsial. Wah, berarti aku harus tanggung dong misalnya duit kuliahnya dan sebagainya. Nah, itu harus penting juga. Jadi harus tahu apakah teman-teman wishingnya untuk pengen yang full scholarship, artinya 100% dananya ditanggung, atau yang memang pengen setengah aja ditanggungnya, setengahnya ditanggung oleh teman-teman sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman harus cari tahu juga jurusan sama program studi yang teman-teman tuju, apakah di list ataukah apakah memang ada di beasiswa itu. Karena ada beberapa beasiswa yang dia hanya mengkhususkan untuk beberapa program studi saja. Nah, itu harus cross check.
kira-kira spesialisnya atau program studi yang teman-teman tuh ada nggak di beasiswa itu. Jangan sampai pada saat sudah apply, ternyata program studi yang teman-teman incar ada, akhirnya teman-teman pindah haluan atau pindah jurusan. Jadi harus benar-benar selektif dulu ya. Dan yang terakhir itu ada negara tujuan. Jadi negara tujuan itu penting. Ada beberapa beasiswa yang dia tidak memprovide si siswa ini belajar ke negara lain, dan dia hanya cuma punya harus teman-teman aware sebelum mendapatkan beasiswa, bukan mendapatkan, mencari informasi tentang beasiswa yang dituju. Nah ini aku beberapa dari bulan April kemarin sempat kumpulin beberapa deadline yang untuk beasiswa-beasiswa yang akan upcoming di tahun 2020. Mungkin untuk yang April ini 4 ini April, Mei ini udah lewat ya, Juni juga lewat. Jadi ini mungkin yang beberapa yang akan bermanfaat, beberapa di antaranya ya, yaitu bulan Juli sama September sama Oktober 2020, teman-teman nanti bisa cek nih, ada beberapa deadline beasiswa yang udah ada. Jadi wait. Oke. Jadi ini Jadi untuk yang warna merah ini ya teman-teman, artinya dia partial scholarship. Jadi misalnya kayak kayaknya ini muncul warna merahnya. Jadi ini mostly untuk yang bulan Juli sendiri kita ada namanya program Adelaide Scholarship International. Ini untuk yang teman-teman yang mau S2 sama S3, deadline-nya 10 Juli. Jadi bisa di-prepare dari sekarang kalau misalnya memang targetnya pengen sekolah di Australia, ini Adelaide. Dan ini full. Kemudian untuk September kita ada program dari Max ini untuk beasiswa spesial S1. Nah, ada lagi yang LPDP ini tapi teman cross check di Google dan sebagainya, apakah ini nanti ada perubahan jadwal atau enggak. Jadi harus double check dulu karena kan sekarang lagi COVID. Yang paling agak sedikit yang preparation yang enggak terlalu lama itu bulan Oktober nanti, itu dari pemerintah ya. Nah, lalu sekarang kita udah tahu nih beasiswa yang mau kita tuju gitu ya. Nah, sekarang langkah berikutnya teman-teman harus cari tahu dulu nih program studi yang teman-teman mau ambil. Gimana sih caranya membaca diri kalian itu, kira-kira kalian tuh maunya ngambil berapa, jurusan apa secara tepat. Kalau untuk S1, kalau misalnya teman-teman saat ini lagi SMA, what I can say, yang pertama teman-teman harus mengambil program studi yang memang sesuai dengan minat atau hobi teman-teman. Kira-kira kalau misalnya hobi yang otak-atik pemrograman, lebih baik ambil IT, atau misalnya teman-teman yang suka fisika bisa ngambil tentang sains. Jadi read yourself, baca diri teman-teman. Kira-kira aku mau ambil jurusan apa. Kemudian teman-teman harus cek kira-kira universitas yang teman-teman tuju itu ada nggak sih program studi yang teman-teman mau. Nah, kalau misalnya udah dapat universitasnya, baru teman-teman cari beasiswa yang kira-kira bisa mendirect teman-teman untuk ambil program studi itu. Jangan sampai teman-teman mau universitas A itu tidak difasilitasi oleh si beasiswanya. Jadi beasiswa sama si universitas ini harus match, harus klop gitu ya. Kalau untuk S2 nih ada dua teman-teman bedanya. Ada yang non-research itu kita nyebutnya coursework. Jadi coursework itu kita kuliahnya 1 tahun atau 2 tahun tergantung dari mana. Kalau untuk yang coursework, dia berarti kita nggak ada penelitian, jadi nggak 100% penelitian. Nah, minatnya kalau misalnya memang yang mau yang coursework, teman-teman bisa, biasanya kalau S2 itu kita mau mengambil spesialis dari yang kita udah ambil di S1 gitu loh. Kadang kalau misalnya sudah mau mengambil spesialis yang kita udah fokuskan di S1. Kalau misalnya yang belum kerja, dia pengen ngambil spesialis dari ilmu bidang yang dia ambil
Jadi kalau S2 tuh agak sedikit lebih mudah untuk mendefinisikan jurusan yang mau kita studi. Kalau yang untuk yang tipe S2 berikutnya itu namanya research based. Research based itu artinya tipe program studi yang dia memang penelitian. Jadi dia 100% kuliah, malah dia 100% bakal penelitian. Nah, kalau yang ini, dia tipe yang S2 begini, dia hampir mirip-mirip dengan kalau misalnya teman-teman mau apply untuk S3 atau misalnya PhD. Karena akan 100%, hampir 100% waktu kita pada saat di universitas itu akan ngobrol banyak dengan supervisor dan tidak banyak terlibat di kelas gitu, tidak banyak terlibat di interaksi di kelas. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau memang mengambil study atau yang S3 begini, saya sarankan sekarang coba untuk bernegosiasi untuk mencari profesor atau calon profesor yang pengen teman-teman bernegosiasi untuk mendapatkan link atau koneksi untuk akhirnya teman-teman bisa menjadi studentnya gitu ya. Nah, ada yang lagi penting selain untuk program studi itu memilih negara tujuan teman-teman. Jadi tujuan itu apa yang bisa saya sarankan, at least dia negara tujuan tersebut harus memiliki universitas atau program studi yang dituju, dan kemudian itu negara yang kemudian juga biasanya dia biasanya negara yang sudah memang memiliki kualitas program studi yang dipilih gitu ya. Jadi jangan sampai memilih jurusan program studi yang agak kurang klop dengan diri teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman berkonsultasi dengan jurusan studi, banyak sekali teman-teman provider-provider untuk memberikan insight kepada teman-teman untuk bisa memberikan insight-nya terhadap cara memilih negara yang dituju atau universitas tuju dan banyak lagi. Ada online juga, ada offline. Nah, ini yang paling penting ya, dokumen dasar dan penting untuk beasiswa. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil mau nulis juga bolehkan, atau misalnya mau di screenshot atau di foto boleh, karena ini lumayan crucial kalau misalnya teman-teman in case memang mau menjadi beasiswa. Pertama, baik semua teman-teman yang mau S1, S2, S3, anywhere you go, mau ke Amerika, mau ke Australia, mau ke Jepang, dan sebagainya, teman-teman harus memiliki yang namanya IELTS. IELTS itu adalah tes kemampuan bahasa Inggris yang diakui secara internasional. Jadi, teman-teman bisa dipersiapkan dari sekarang. Kalau misalnya memang belum pede dengan bahasa Inggrisnya, bisa dibentuk dari sekarang, di-shape dari segi skill dan sebagainya. Dan yang kedua, motivation letter. Motivation letter itu bahasa softnya, artinya bagaimana sih teman-teman akhirnya bisa mempromosikan diri teman-teman untuk bisa direkrut lah oleh si pemberi beasiswa ini. Dan ini motivation letter ini penting sekali untuk S2, S3 dan juga S3. Kemudian kalau misalnya mau S3, teman-teman harus namanya research proposal ya, proposal penelitian, kemudian CV, nilai rapot terakhir, mau S1, surat rekomendasi, transkrip, esai, dan sertifikat pendukungnya. Tapi yang paling basic tuh ini. Jadi kalau misalnya mau S1, dari sekarang nilai rapotnya yang oke, ujian nasionalnya oke. Kalau yang S2, S3 bisa dipersiapkan untuk esai, terjemahan transkrip, dan lain sebagainya. IELTS, mostly kalau untuk yang teman-teman mau ngambil beasiswa S1 itu biasanya dia requirements-nya 5,5 atau 6. Kalau untuk master dia minimal 6. Kalau untuk doktoral dia minimal 7.0. Nah, sekarang kita bahas tentang motivation letter. Aku mau tentang motivation letter. Oke, motivation letter itu secara definisi adalah ini adalah surat yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang background di calon mahasiswa itu sendiri,
dan juga memberikan alasan untuk kenapa sih mahasiswa ini akhirnya memilih program studi dan universitas, dan kira tujuan dari sesudah dia studi dari universitas tersebut apa. Misalnya kayak gini, teman-teman misalnya mau apply ke misalnya Universitas Harvard misalnya ya, untuk program S2. Teman-teman nanti harus dijelaskan di surat itu kenapa background teman-teman. Misalnya teman-teman mau ngambil program IT, berarti harus teman-teman jelaskan di motivation letter itu hal apa yang menjadi strong point dari teman-teman sendiri gitu loh. Aku kuat misalnya di IT. Waktu S1 saya memiliki pengalaman untuk bekerja di perusahaan IT, kemudian dan lain sebagainya. Kira-kira intinya bagaimana teman-teman bisa mempromosikan diri teman-teman lah untuk akhirnya bisa direkrut oleh si penerima beasiswa itu sendiri dan juga oleh universitasnya. Kemudian teman-teman harus jelasin juga, ini poin pentingnya sekali, kenapa teman-teman mau memilih studi dan universitas itu. Contoh IT kan banyak, ada di universitas A, universitas B, C, dan lain sebagainya, kemudian di negara A, B, dan C. Tapi kenapa teman-teman akhirnya pilih negara itu? Pengen pilih program studi itu, kenapa teman-teman pengen memilih universitas itu? Harus ada jadi strong point kuatnya. Kenapa nih pengen banget sekolah di sini? Kenapa nih anak ini pengen memilih program studi ini? Karena kalian harus meyakinkan juga dong untuk yang si universitas dan juga si pemberi beasiswanya, kenapa, why you deserve, kenapa teman-teman layak untuk diberikan beasiswa ini, kenapa teman-teman layak untuk diberikan posisi untuk menjadi mahasiswa program studi itu. And you have to explain all the things di motivation letter. Teman-teman harus jelasin semuanya itu di motivation letter. Dan poin terakhir adalah teman-teman harus menjelaskan tujuannya setelah lulus. Toh kita kan kalau kuliah kan pasti bakal lulus. Setelah lulus goalnya apa? Tujuannya apa? Teman-teman harus memberikan kira-kira overview. Kira-kira aku dari lulus ini mau apa? Kemudian tujuannya apa? Jadi akhirnya bukan jadi additional point buat teman-teman. Kalau misalnya lulus, oh anak ini mau ini loh. Kayak gitu. Jadi ada kayak selling point-nya ketika teman-teman menulis motivation letter itu untuk ditujukan si pemberi beasiswa dan juga si universitasnya. Terakhir, surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini penting sekali teman-teman. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman yang memang sudah tahu arahnya pengen mau belajar ke universitas luar, ya, saya sarankan mulai dari sekarang coba untuk membuild connection, membuat satu koneksi yang baik, dosen teman-teman yang memiliki expertise, yang memiliki bidang studi yang memang expert di bidang kalian. Karena kenapa? Karena rekomendasi daripada si dosen itu sangat berperan penting sekali buat kita kalau misalnya teman-teman mau studi keluar. Kalau misalnya sudah, itu yang kasusnya yang belum bekerja. Kalau misalnya sudah bekerja, berarti teman-teman, I encourage you untuk mendapatkan 2 rekomendasi. Pertama dari dosen, atau dari akademik lah ya, dari dosen atau misalnya dari pembimbing akademik, pembimbing skripsi atau tesis, dan satu lagi dari yang bos ya. Kalau lebih bagus lagi, beliau memiliki jabatan profesor atau yang memiliki high level jabatan lah intinya. Tapi yang yang memiliki di bidang kita itu akan menjadi good point sekali gitu untuk mendapatkan surat rekomendasi ini. Nah, kalau surat rekomendasi itu teman-teman mungkin ada banyak nanya, itu tuh harus official atau enggak sih, harus resmi enggak sih? Jawabannya iya. Teman-teman kalau misalnya ada sedikit kesulitan misalnya untuk mendapatkan surat rekomendasi dari universitas, kayaknya ribet nih ngurusnya di tata usaha, kayaknya ribet nih ngurus di proses birokrasi dan sebagainya. Ya, simpelnya gini, teman-teman bikin aja surat rekomendasi. Caranya teman-teman harus kontak dulu yang mau ngasih rekomendasi ke kalian.
kalian CP dulu mau ngasih rekomendasi kalian. Kalian harus tahu dulu targetnya. Kita kalau misalnya pengen sesuatu dari seseorang ya, pasti kita harus kayak we do good thing first, memberikan kasih impression yang baik dan sebagainya. Dan kita ngobrol dulu sama si yang mau memberikan surat rekomendasi ini. Kamu mau nggak memberikan surat rekomendasi ke saya? Saya ada rencana pengen kuliah keluar, terus saya pengen cari rencana pengen ke universitas ini dan sebagainya. Nah setelah build connection seperti ini, yang beri rekomendasi apalagi dosen kita atau pemburu bos kita, mereka sangat welcome sekali untuk memberikan surat rekomendasi ke kita. Mereka pasti nanya mau kemana, kemudian program studinya apa dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan good sign atau lampu hijau dari si pemberi rekomendasi, langkah berikutnya adalah teman-teman harus prepare sendiri. Biasanya si pemberi rekomendasi ini bisa dua option, bisa dia satu, Pak bisa atau Bu berkenan nggak kalau menulis rekomendasinya? Kalau misalnya jawaban dia iya saya berkenan, nanti saya akan tulis sendiri ya. Oke, berarti teman-teman harus menunggu surat rekomendasi yang memang beliau tulis sendiri. Tapi juga beberapa case yang dia surat rekomendasinya kamu tulis aja ya nak, nanti bapak atau ibu tanda tanganin. Nah ada juga yang begitu. Nah jadi proses surat rekomendasi ini berbeda prosedurnya. Kalau untuk yang pertama, berarti teman-teman nanti akan biasanya langsung mendapatkan official logo atau official kop surat yang sudah ditandatangani. Nah, kalau untuk yang memang kita bikin sendiri surat rekomendasinya, maka biasanya kita memiliki kopi kita sendiri ya, kopi dari dokumen itu sendiri. Artinya bisa kita produce untuk kebutuhan yang lain. Nah, itu nanti kita kasih ke bapak atau ibunya, kemudian nanti beliau cek, langsung ditandatangani, dan nanti kita biasanya langsung minta tanda cap resmi dari TU atau dari pihak yang memang menjadi yang responsible untuk ini. Nah, sudah dapat surat rekomendasi, aman. Jadi kalau untuk yang master sama untuk yang doktoral itu disarankan untuk memilih dua, at least dia dua untuk surat rekomendasi. Alangkah lebih baiknya kalau tiga, bisa jadi dari dosen akademik atau misalnya dari dosen pembimbing atau juga bisa dari bos kita gitu. Jadi kurang lebih surat rekomendasi itu basically itu aja. Jadi beberapa format daripada rekomendasi itu sebenarnya sudah ada teman-teman di Google, tinggal klik aja contoh surat rekomendasi. Teman-teman bisa satu lagi, kalau misalnya memang rencananya mau kuliah keluar, disarankan surat rekomendasinya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya memang ada rencana untuk kuliah di dalam negeri, surat rekomendasinya pakai bahasa Indonesia itu juga nggak apa-apa. Jadi tergantung dari target negara dan juga program studi yang dipilih dan juga expertise dari orang yang memberikan rekomendasi untuk kita. Oke, untuk persiapan seleksi kayaknya udah paham ya teman-teman. Basically ada 3. Yang pertama selalu ada pemberkasan administrasi, kemudian dilanjutkan dengan psikotes, kemudian nanti dilanjutkan dengan interview, dan yang paling penting I always want to emphasize bahwa pahami kira-kira prosedur seleksi daripada si beasiswa sendiri, dan juga pahami kapan deadline yang harus teman-teman ambil untuk mendapatkan si beasiswa itu. Itu aja sih yang penting. Oke, semoga ini bermanfaat.